Kan ada badan. Hah? Boleh. Nanti yang kemarin orang pindah ke mana? Ya, kemarin orang ngomongnya enggak. Pengen lagi kok, Jo. Kawan kita. Iya. Center gede ngomongin lari Mbah Mon. Center. Serandale bareng ya. Serandal dan ekor. Apa yang ada sepeda? Kagak paling aku balik rene lho, paling ora gelem. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma'ad. Ingkang kawula hormati segenap takmir Salatul Maghfirah, segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepida semoga merasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menehi kula panjenengan sami kenikmatan iman, kesempatan, kemampuan sehingga saged mlampah, saged nglampahi, saged ikut, saged hadir di majelis yang insyaallah berkah. Kula panjenengan sami insyaallah niat wingi pun ajeng buka bersama kalian sedikit belajar bersama niku pun angsal pahala. Hari ini Allah kasih kesempatan jenengan hadir duduk niki pun pahalane tambah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawatu bisalam duduk dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau sampun menehi petunjuk bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah, bagaimana sedanten yang dibutuhkan tiyang niku nglampahi teng alam dunya. Bab muamalah malih sebagai contoh, Nabi Muhammad niku pernah Bapak Ibu dilempari kotoran kalih suatu kaum. Kaum ini pun namanya kaum Taif, kaum yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Eneng watu yo diserampangne, eneng kayu yo diserampangne, eneng kotoran unta yo diserawatne. Iku saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad itu boten wonten enten sedikit pun teng hati niku benci kepada kaum Taif. Bahkan sahabat niku sampai memohon kepada Rasulullah untuk berdoa agar gunung yang berada di dekat kaum Taif itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan atau di apa bahasa Indonesia dibrek nih teng kaum Taif. Tapi jawaban Nabi itu tidak. Bahkan beliau sangat sering mendoakan kepada kaum Taif agar suatu saat bisa muncul peradaban atau orang-orang yang soleh dari kaum Taif. Selanjutnya bahkan sampai saking seringnya beliau dilempari oleh kaum Taif itu, Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan beliau, niku pernah ngilangi kotoran atau tanah atau yang nempel di Rasulullah sambil menangis. Wong bapak ini ku dilempari, otomatis anak ini ku yo kerontor-rontor. Tapi Rasulullah hanya mengucapkan atau bahkan diam dan tersenyum. Walaupun anaknya Fatimah niki nangis meneteskan air mata sambil membersihkan kotoran yang di wajah Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah juga punya muamalah yang baik, yaitu menyuapi seorang tua yang sudah berumur, dia kondisinya buta. Beberapa waktu Rasulullah ini menyuapi orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini paling benci kepada Nabi Muhammad. Wong iki nak wong ora spesial kalau sing grudel. Grudel. Wong sawang sinawang kawon kadang dirodok mangkel. Itu kalau ketemu dengan orang yang dibenci. Niki Nabi Muhammad bertemu bahkan menyuapi orang yang benci terhadapnya. Dan orang buta tersebut itu sangat cinta terhadap orang yang menyuapinya. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu yang menyuapi beliau itu Nabi Muhammad. Niki adab dan muamalah ibadah beliau yang Masya Allah. Mungkin 1, 2, 3 orang yang bisa mengikuti beliau. Salah satunya yang saya cerita yang masyhur itu Umar bin Khattab. Beliau itu pemimpin yang tegas, pemimpin yang kuat, pemimpin yang Masya Allah. Beliau lewat itu dalam kisahnya, setan aja nggak berani kepada Umar. Saking Umar ini galak plus soleh. Tapi Umar ini kuna ningali tiang sing boten mampu, tiang sing memang rakyatnya tidak mampu, beliau membawa beras sendiri, diangkat sendiri, diantar sendiri. Walaupun di saat itu beliau jadi khalifah. Khalifah itu yang saat ini yaitu presiden. Niku Umar bin Khattab. Itu untuk mengawali Bapak Ibu, karena niki masih waktu-waktu nuzul Quran, waktu-waktu diturunkannya Al-Quran. Insyaallah saya akan menyampaikan beberapa hal renungan dan sedikit
motivasi kersane kula panjenengan sami niki punya keyakinan dan masih punya harapan kula panjenengan sami niki termasuk Ahlul Quran. Ahlul Quran niku napa Bapak Ibu, insyaallah di dunia terjaga, dan akhirat terjaga. Karena apa? Insyaallah Al-Quran niku seperti kita sering bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali orang-orang yang ketika susah membaca Al-Quran itu insya Allah tambah tenang. Nah tambah susah niku berarti sing salah tiyane mboten Al-Quran. Wah aku sak nesu-nesu mas karo wong kae utang kuwang kan masalah ki maca Al-Quran kok rasane ra karuan Mas dan iku sing salah menungsone bukan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran niku mawon dibaca ketika harus dalam kondisi wudu. Wong sing tiang nesu niku paling akhir salah satunya adalah berwudu. Api niku saking panase, termasuk setan atau iblis niku amarah niku kan datang. Insyaallah dengan berwudu niku hilang. Itu salah satu tips agar menghilangkan amarah. Ya untuk hari ini yang saya sampaikan sebenarnya wonten grup Bapak Ibu, wonten grup WA. Mungkin awal kerso antar informasi nopo-nopo kula share teng mriku. Ados acara ados nopo kula share teng mriku. Nah enten sing gadah WA. Sing dereng nggih saged nitip pada ditune ngoten. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara agar keluarga kula panjenengan sami niku termasuk keluarga yang remen, yang cinta, yang suka, yang menyibukkan diri terhadap Al-Quran. Ini tips sekaligus renungan datang kula panjenengan sami. Tips yang pertama, niku umpami seorang bapak atau ibu sing kepengin anaknya atau keluarganya niku cinta Al-Quran, seharusnya dan sewajibnya orang tua niku harus cinta dulu terhadap Al-Quran. Saya itu Bapak Ibu, kula memang dereng kathah ya, karena umur saya juga masih muda. Nasihati tiyang niku luwih enak memberi contoh daripada ngomongi. Ngajak tiyang sholat niku luwih enak ngene-ngene contoh daripada ngomongi. Wis pokoke jenengan budal yo rada-rada ngetero ngoten. Kersane sing dereng salat ngertos niku pun termasuk dakwah yang baik. Masalah hidayah niku kan kersane Gusti Allah. Bahasa Jawa niku halah mas. Wong diomongnya sampai gower wis ora bakal salat-salat. Nah niku karena memang contoh itu lebih utama. Bahkan ada seorang alim itu menyampaikan sebelum kita berbicara itu paling minimal Bapak Ibu jenengan melampaui amal niku minimal 40 hari dulu. Contoh niki wis kula piyambak mawon. Kula ngajak panjenengan sami Bapak Ibu monggo salat jamaah. Minimal kula nggih nglampahi salat jamaah niku kurang lebih 40 hari. Niku seorang alim menyampaikan seperti itu. Saking takutnya terhadap ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka wis pokoke dimurkai Allah Subhanahu wa taala sapa-sapa tiyang sing ngajak, sing pokean ngomong, sing gayane
ngoprak-ngoprak tapi mboten saged nglampahi. Niku murkane Allah luwih pol-pol. Mulane nak tirose Anwar Zahid niku ya lumrah nak beliau bayarane larang. Mungkin omongane itu nak ngajak kepleset iki ora lakoni nggih iso masuk neraka. Niku salah satu resiko daripada seorang muballigh, seorang yang mengajar. Ayatnya di situ. Walaupun ada ayat yang lain menyampaikan orang yang berdakwah niku walaupun satu ayat, satu hal disampaikan itu faedahnya banyak sekali. Diamalkan. Nah, niki sepeda. Jenengan kok pengen yogane jenengan iku cinta terhadap Al-Qur'an, saged ngaos Al-Qur'an. Jenengan kedah cinta dulu terhadap Al-Qur'an. Umpami Bapak Ibu jenengan sekarang sudah sanjang palah mas ilate pun kaku, minimal jenengan ngasih fasilitas datang yogane jenengan untuk belajar Al-Qur'an. Teng pundi kemawon yang penting belajar Al-Qur'an. Insyaallah wong niku belajar Al-Qur'an Bapak Ibu ada masanya. Wong kula tasih MTS rin nggih dereng saged ngaos Al-Qur'an. Saestu MTS niku kok dereng saged mulai saged niku MA. Karena mondok teng mriku akhirnya nggih rada terpaksa santrine litune padha iso ngaji, mosok ya ora iso ngaji. Saelelo santri pondok ya minimal ngaji lah, mosok ya ora iso ngaji. Akhirnya belajar ngaji dan bisa. Dan itu bertahap. Kalau nanti tanggal alumni TPQ pundi, kalau nih alumni TPQ 3, TPQ tan pernah pertama teng KPA dari Pak Brahim pernah ke masjid, pindah ke kita pernah terus memiliki Dilut terus masuk MTS kan untuk ngaji pemriko masih jilid yo belum bisa akhirnya bisa ke Darus Istiqomah. Saat belum merasa puas kembali kita belajar lagi. Insya Allah jenengan ngasih fasilitas datang yogane jenengan untuk belajar Al-Qur'an niku boten sia-sia. Makanya kalau bisa Bapak Ibu umpami enten tiyang sing belajar Al-Qur'an terus jenengan pengin amal ibadah jenengan niku awet selawase, kalau bisa berwakaf Al-Qur'an atau minimal Iqra'. Karena apa Bapak Ibu jenengan ngasih terus anak ini pinter ngajarkan lagi ini asal pahala. Anak niki asal pahala, sing anak jenengan sukani asal pahala, jenengan yang asal pahala. Kiriman terus ini kok berlanjut. Oh Masya Allah. Termasuk metode salah satu yang saya pelajari itu metode Umi Bapak. Metode Umi ini salah satu metode yang masyhur di Jawa Timur. Niku pencetusnya niku Masya Allah jariyai pun rakaping-kaping karena sudah ribuan mudaris atau ustadz yang sertifikasi metode Umi ngajarnya Al-Quran metode Umi. Salah satunya pondok di Sukoharjo Darul Falah itu juga pakai Umi, terus di Mawadah itu pakai Umi, di Al-Iman, di Darul Istiqomah itu pakai, di Darul Fikri juga pakai, di mana lagi, di tempat-tempat yang lain pakai. Cuma ada beberapa hal yang pakai Iqra', pakai, ada yang pakai Wafa, ada yang pakai itu. Metode-metode ini gunanya untuk beramal jariah sebenarnya. Maka Bapak Ibu di poin yang pertama tadi niki sifatnya sedaten ya, bukan hanya Al-Qur'an. Kados sholat, kados sedekah, kados berkata baik, kados niku juga orang tua sebagai contoh. Pangapunten saya sebenarnya bapak atau ibu ini gayane misuh. Pokoknya anak ini mboten sajenengan warai Bapak Ibu. Kok sering krungu
ngrungokne, benjen niku sapal-apale lho. Iso-iso jenengan nesu niku dipisui malah. Itu saking seringnya mendengar kata-kata yang jelek. Maka dari itu daripada mendengarkan kata-kata yang jelek, lebih baik mendengarkan kata-kata yang baik. Makanya kalau anak, salah satu yang dianjurkan di bukunya Ustaz Said Al-Maktoum itu menjadi hafiz sebelum balik. Niku salah satunya adalah ketika dalam kandungan anak niku sering diperdengarkan dengan Al-Quran. Al-Qurannya yang agak sendu saja, jangan yang hager, yang cepat. Terus jangan yang keras, cukup yang pelan, yang santai. Karena anak akan nyaman di situ. Nanti ketika sudah lahir pun anak niku kan belajar niku yang paling pertama umur 0 sampai 5 tahun niku 2. Pertama yang dilihat, kedua yang didengar. Anak niku kalau sering melihat sing apik, insyaallah jadinya apik. Anak niku kok sering mendengar yang baik, insyaallah jadi baik. Karena apa yang diucapkan itu muncul dari apa yang dia lihat dan didengar. Niku anak kecil 0 sampai 5 tahun. Makanya wong jenengan anak ningali teng RCTI saniki kan rame hafiz Quran niku. Dulu yang rame Musa ya, yang umur 5 tahun itu. Musa niku dereng saged baca Al-Qur'an. Dereng saged baca Al-Qur'an, tapi sudah hafal Al-Qur'an. Loh, kok iso Mas? Loh, tiang anak niku mudah menghafal daripada membaca. Makanya kalau anak niku kok wedel maca ra iso maca Al-Qur'an, mending jenengan talqin. Talqin mboten la ilaha illallah. Tapi talqin maos Al-Qur'an. Makanya anak kecil kalau ngomong ibu, bapak, kan itu talqin. Kalau bisa Al-Qur'an itu juga dibuka. Insyaallah anak akan menirukan. Tapi nak bohong terpaksa memang orang tuanya belum bisa baca Al-Qur'an, ya kita sekolahkan ke tempat-tempat yang memang belajar Al-Qur'an. Milih-milih yang dekat ya dekat, yang mungkin di tempat yang lain ya silakan belajar syarat-syarat. Insyaallah Bapak Ibu jenengan mengantar anak lelah, semuanya sedang tinggi, Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, ada ayat di Al-Quran dalam surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki ayat sing bisa jadi kabar baik, tapi juga bisa jadi kabar buruk. Kok iso Mas? Ngeten artinya Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jogonen awakmu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bahane api neraka niku menungso kalih waquduhan nasu wal hijarah. Menungso niku memang ibaratnya yang tengah-tengah. Kalau dia baik, insya Allah melebihi malaikat. Tapi kalau dia jahat,
wis pokoke medhit ya wis pokoke besemut ya wis pokoke saelek-eleke manungsa niku lebih keji dan lebih hina daripada iblis atau setan. Dan di sana ada penjaga malaikat. Masih kok ngertos dan ini tengah Al-Quran. Kalau ini namun cerita Al-Quran itu tidak ada dusta di dalam. Nopo malih yang kita percaya kecuali Al-Quran. Kita kembali ke Al-Quran, insya Allah nanti tenang. Tenang setenang-tenangnya. Wong yang sing dereng paham mawon arti niku maos pun rasa tenang. Nopo maneh paham arti ini. Di sana ada malaikat yang keras, malaikat yang kasar, malaikat yang kejam, dan tidak ada durhaka pada Allah. Malaikat itu kok disuruh mukul meja Bapak Ibu sampai hari kiamat diumpul meja tok. Sebelum perintah ini ganti. Benten kalih iblis niku kan menghormati atau menyembah bersujud kepada Nabi Adam ya enggak mau. Wah, aku saya kaya ngene mosok kon sujud kaya wong aku iki saya ini terbuat dari api, wong Adam terbuat dari tanah, kok saya suruh menghormati beliau. Enggak. Itu sifatnya iblis. Nah, sifatnya malaikat itu tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah. Makanya dari itu Bapak Ibu, ayat ini menerangkan buat kita agar kita itu menjaga keluarga kita, agar pertemuan kita terhadap anak-anak kita, bapak ibu kita itu boten cukup teng alam dunya tok, tapi saged makempal, saged seneng-seneng teng alam akhirat. Wong Jawa niku sing kula sanjang terus alah mangan ramahan sing penting kumpul. Teng akhirat niku nggih kurang lebih hampir sami. Awalnya niku sedanten tiyang niku pasti mikirne piyambak. Boten wonten sing mikirne lintu-lintune. Teng padang mahsyar niku sedanten mikirne piyambak. Bapak mikirne awake dhewe, anak mikir awake dhewe, sedanten mikir awake dhewe. Tapi nanti ketika sudah berada di kenikmatan, insya Allah dia akan mengingat orang-orang yang ada dalam kehidupannya. Nah, kenapa kok panjenengan sami makom kalong mriki? Yo muga-muga mboten enek, mboten wonten teng jamaah iki kok ngrasakne siksane neraka. Naudzubillah, jangan sampai umpama enten. Harus mboten wonten. Niku insyaallah ketolong. Ketolong kenapa Mas? Ketolong karena kula panjenengan sami iki makempal wonten kebaikan. Niku Mas niku pernah ngadakan kajian teng mriki lho. Ibu niku pernah hadir teng mriki lho. Nah niku juga jadi asbab, jadi salah satu yang niku merasakan nikmatnya surga. Allahumma amin. Yang kedua Bapak Ibu, jenengan pengen anak niku cinta atau saged belajar Al-Qur'an, jenengan sekali lagi ini dijual ini juga sampaikan sering membaca atau menunjukkan cinta terhadap Al-Qur'an niku datang anaknya. Jenengan ngertos Umar bin Khattab niku. Umar bin Khattab niku masuk Islam niku bukan karena berbulan atau diancam atau lain sebagainya, tidak, tapi mendengarkan lantunan bacaan Al-Qur'an. Umar bin Khattab niku wong sak keras-kerase wong. Umar bin Khattab itu pernah menguburkan anaknya sendiri, putri, hidup.
wong sak tegel-tegele wong niku kok ngubur anake dhewe niku salah mboten tegel. Mboten tegel. Niku Umar pernah menguburkan anak putrinya sendiri niku hidup-hidup. Karena dulu di Arab niku wong kok gadah putri, anak perempuan niku termasuk aib. Kok anaknya laki-laki wis pokoke digunggung-gunggung. Wah, anakku lanang. Dan datangnya Islam niku juga menghapus itu. Dulu tawaf niku maaf ibu telanjang, tidak pakai baju sama sekali dulu, dan masih banyak berhala-berhala di sana. Tapi setelah datang Islam, semua jadi indah, jadi nyaman. Makanya jenengan ngertos yang kesentian adat ya cuma Rasulullah. Allahu Akbar, baca dan jangan sampai jenengan boten hadir niku wis mendel mawon. Soalnya jenengan asanjan padan nek tiba-tiba malaikat penjemput nyawa niku hadir cabut nyawa jenengan takut. Kaya iki sing tiang-tiang sing jelas seneng niku adane magrib pas poso niku seneng kabeh. Ora ana sing boten seneng. Cah cilik yo seneng, cah gedhe yo seneng, cah wedok yo seneng, kabeh pun seneng. Nah iso bibar Ramadan iki nggih ugi seneng kalih suara azan. Di situ ada kalimat hayya 'alas shalah, selanjutnya hayya 'alal falah. Ada salah satu tafsirnya atau orang yang memberikan hikmah di sini Bapak Ibu. Wong niku nak pengen menang, wong niku nak pengen mulya, wong niku nak pengen sukses, wong niku nak pengen bahagia dunia akhirat niku salat sik Bapak Ibu. Ora nek ngadan niku hayal falah ku hayal salat kecuali sing ngadan kleru. Mesti hayal salat hayal falah. Terus rada guyon titik kenapa kok subuh niku as-sholatu khairum minan naum niku kersane sing tiap-tiap mancal sarung niku ben tani. Ya bukan sing mancal sarung kok, mesti mancal litune terus turu. Niku kersane niku saking teman-teman dikasih as-sholatu khairum minan naum. Walaupun ada hikmah yang lainnya banyak. Yang ketiga Bapak Ibu, jenengan kalau bisa, jangan kan otomatis insya Allah sudah datang dari yogo. Jangan sampai atau kalau bisa yogo jenengan itu jangan ibaratnya menerima mushaf dari orang lain terlebih dahulu. Harus dari jenengan riyen. Wes pokoknya anak niku lah, Pak aku jalur Al-Quran sing terjemah berkata, Pak aku jalur Al-Quran sing terjemah lengkap, Pak aku nuwun sing Al-Quran gak ada terjemah, pokoknya selengkapi loh Ibu. Bahkan jenengan anak jenengan sanjang besok langsung jenengan kasihkan. Jangan ngomong lele serasa kayak Al-Quran seneng. Kadang kalau ngomong kayak gitu anak jadi dendam dan tidak mau membaca Al-Quran. Pokoknya kalau bisa masalah Al-Quran ini jenengan boten ragu-ragu. Bu, enten turunan teng sekolah niki damel khotaman Al-Qur'an terus damel ma'am pinten 10 dah nanti besok minta. Ojo sampai urunan sebelah kok urunan. Nah, jangan sampai ngoten. Karena ini sifatnya ke Al-Qur'an. Boten sia-sia wallahi boten sia-sia jenengan menghadiahkan mushaf kepada anak. Bahkan kalau bisa ada seorang alim pun menyampaikan selain memberikan mushaf yang mengajari anak surat Al-Fatihah fasih dan pas itu harusnya orang tua. Soalnya apa Ibu? Wong niku nopo kemawon pasti baca Al-Fatihah. Salat baca Al-Fatihah, tahlilan membaca Al-Fatihah. Wong yasinan awalnya juga baca Al-Fatihah. Wong takjiyah, wong ziarah itu juga akhirnya Al-Fatihah. Kok masih jenengan ngajarkan satu surat Al-Fatihah? Niki anak seumur hidup mengamalkan jenengan pun kerja insyaallah angsal kiriman
pahala minimal surat Al-Fatihah. Kok jenengan ngajarnya seluruh Al-Qur'an, nah niku luwih-luwih pahala. Niku yang selanjutnya Bapak Ibu. Mengenai anak jenengan nuwun Al-Qur'an, niku jangan sampai jenengan tunda-tunda. Mulane yang musola usahake mboyo jaluk kono. Jangan sampai loh. Bukan saya nggak mau, bukan. Kalau saya mau langsung tak kasih Bapak Ibu. Karena ini kesempatan. Apa maneh tiyang sing ngajeng ngafalne Al-Qur'an Bapak Ibu. Wes pokoknya jenengan sak perlu-perlu Al-Qur'an ini regane 100 200 ribu belikan. Karena akan dibaca, dihafalkan, diamalkan, diajarkan dan jariah jenengan itu akan bertambah. Yang paling terakhir Bapak Ibu, selain tadi memberikan mushaf dan sebagainya, kalau bisa jenengan kan pengen anak jenengan itu terus yang saya sak elek-elek yang sepah niku boten enten sing pengen anake niku luwih bejat atau luwih nakal, luwih mendung, luwih lain sebagainya. Tidak mungkin. Contoh pelacur mawon Bapak Ibu. Niku kok duwe anak wedok niku ora sampe ndonga nang Gusti Allah, ya Allah muga-muga anakku niki luwih laris, ora mungkin. Bapak ini bejat sering bunuh orang mungkin dia ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga anakku luwih mateni wong luwih akeh, ora mungkin. Pasti doanya lebih, ya Allah mugi-mugi anak kula niki luwih apik tinimbangku. Nah, iki mumpung enten kesempatan Bapak Ibu, umpami jenengan tidak ada waktu untuk belajar, untuk lain sebagainya ke Al-Qur'an dan sebagainya, jenengan derek-derek minimal paling inti niku jenengan sregep salat rumiyin. Insyaallah Bapak Ibu, wong niku nak pun salate sregep, wong niku nak pun salate tenanan Bapak Ibu, arep ngrasani wong niku yo mikir iman kalih salate. Arep njahati wong, arep nakali wong niku kadang ya iman kalih salate. Ciri wong salate niku ora khusyuk, ora ketrima niku amal kejelekannya masih dilakukan. Karena sholat niku tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku nyegah perbuatan yang jelek dan mungkar. Perbuatan sing boten sae niku sebenarnya bisa dijaga dengan sholat. Wong kok sholat terus tapi sing nglakoni kejelekan niku berarti sholatnya sing kurang bener. Terus piye Mas, apa mandeg sholate? Yo jangan. Wong ngasah arit niku kok ping pisan ping pindho kok ora landhep niku terus diasah napa mandeg Bapak Ibu? Terus diasah sampai bener-bener landhep. Landhep kok sesuk dipakai, bisa jadi besoknya lagi pasti diasah lagi. Wong ngasah niku Bapak Ibu pasti enten sing kelong. Arit niku nek jenengan asah niku pasti ada besi yang rontok. Wong lampahi kebajikan niku pasti nggih enten pengorbanane. Ini tiyang sepah sing rada umur 50 ngoten sregep teng masjid kaya wis elek mati nggih koe ditendas wis wayahe kaya niku pasti omongan ngoten niku. Cah nom sregep teng masjid, ayo sing nomor wis masjid luwih nyampu-nyampu kon nyambut gawe. Omongan-omongan yang seperti itu tuh pasti ada. Ada seragam, koyo ada nang wis liyane wae. Itu omongan yang seperti itu pasti ada. Bahkan omongan itu kadang muncul dari orang yang justru sergap sholat. Kadang. Karena sholat itu nak beda dari yang sholat tok ahli abid atau orang yang sekedar ibadah tok kali wong sing ibadah tapi ndamel ilmu niku beda. Contoh mawon sebelum kita doa sambil menunggu berbuka, ini kula sampaikan sebelumnya sebenarnya cuma baru ingat dari
jenengan nglampahi salat tarawih kalian salat ba'diyah isya niku sebenarnya kalau mau dihitung pahalanya niku banyakan sholat rawatib ba'diyah. Loh kok bisa ngoten Mas? Jenengan niku kok ngomong ngoten? Iya. Karena sholat rawatib ba'diyah niku sebagai pelengkap daripada sholat fardu. Jadi nek jenengan ngertos imam niku sholat ba'diyah, jenengan derek mboten masalah. Wah iku sholat apa Mas? Wah koyo sholat ibu imam tok mboten. Niku sedanten saged sholat. Niku namanya sholat ba'diyah isya. Jenengan sholat. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang mengibaratkan tiang alim itu qobliyah sama ba'diyah itu kayak seperti botol dan tutup. Wong sholat niku banyu. Banyu niku lagi sukane tangan, sak kuat-kuate tangan, sak rapet-rapete tangan mesti yo bocor. Qobliyah niku botol. Botol niku nak mboten enten tutupe kok jenengan payu, sak kuat-kuate lemu nyekel pasti yo kutak. Tapi nak jenengan botol enten banyune kok ditutup, jenengan payon yang di mawon boten bakal tumpah kecuali jenengan pecah dewe. Maka dari itu kalau ada qobliyah atau ba'diyah jenengan derek mawon. Niku bukan khusus untuk imam, tapi sedaten saged Bapak Ibu yang berbahagia di waktu yang mustajabah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan kita niatkan dari berangkat di Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga supaya orang yang memberikan sedekah kepada kita Allah terima segala amal ibadahnya, Allah terima sedekahnya terlebih di bulan Ramadan ini. Sekaligus kita berdoa juga kepada saudara kita, saudaranya Ustaz Adam yang kemarin baru operasi. Beliau kehilangan 2 saudara dan 1 saudaranya ternyata ada tumor di hidungnya, kemarin operasi, terus sekarang mau ada operasi tambah juga di mulutnya. Dari itu kita berdoa semoga orang-orang yang diberi ujian ini selalu tabah dan husnuzon kepada Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afina ma huwa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunuba walidayna wa asatidatina wa auladina wa talabidana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa ahlina wa talabidana min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil Qur'an, min ahlil jannah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbin nas adnil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'uka la yughadiru saqaman. Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlifna khairan minha. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa.
اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia sudah kita tadi berbuka untuk Mas Khairi dan Mas Indro Pak ambil Bapak Ibu sebentar lagi di bulan Juni nanti insya Allah kita melaksanakan Aidul Kurban. Monggo saged kurban teng musala. Jenengan saged derek iuran untuk membeli lembu atau jenengan nuntun piyambak lembu yang paling jenengan remeni. Karena apa Bapak Ibu? Salah satu hikmah daripada kurban itu adalah mengeluarkan apa-apa yang dia cintai. Makanya Nabi Ibrahim itu disuruh membeli Nabi Ismail karena saking cintanya Ibrahim itu terhadap Ismail. Maka nanti lembu jenengan kok remen lembu itu pokoknya stop matkotok sumune awake badan semuanya kalau bisa jenengan kurban. Tapi nak umpama derek saged semoga tahun depan bisa berkurban. Tahun depannya lagi, tahun depannya lagi Allahumma. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.